Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin wa fi riwayatin illa an salasin shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tuan guru, para asatidzah, para bapak-bapak, hadirin hadirat, bil khusus segenap pengurus Masjid Riyadul Abidin yang saya muliakan. Mari kita awali majelis kita setelah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca umil kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barokah mukjizat suratul Fatihah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solihah. Dan kita doakan untuk mereka yang telah menyisihkan sebagian hartanya, muassis daripada Masjid Riyadul Abidin ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita bertatap muka. Hari ini tanggal berapa? Rajab. Masuk 16 ya. Masuk tanggal 16. Saya ingat tanggal 1 Rajab kita di sini Senin. Iya betul. Senin, malam Senin kita ada di sini 1 Rajab. Sekarang malam 16, tidak terasa bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2023. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar tentang ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta ya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh itu membagi ibadah itu menjadi 3 bagian. Ada ibadah yang dilakukan oleh badan, anggota tubuh, zikir, apalagi sholat, bertutur kata yang soleh, itu adalah bagian daripada ibadah anggota tubuh. Yang kedua,
adalah ibadah dari sisi harta. Nah, yang ketiga adalah ibadah dari kedua-duanya. Tubuh juga, anggota tubuh bergerak, harta juga keluar, begitu. Nah, yang mana di antara tiga yang sulit? Kira-kira? Belum tentu. Kadang ada orang yang sholat 5 waktunya rajin, berjamaah di masjid. Ada gak? Ada. Puasa Senin Kemisnya nggak pernah tinggalan. Tahajud rajin. Duha always, begitu. Begitu untuk sedekah. Ya, pada ketawa kan begitu. Tapi ada lagi model orang yang memang dia itu punya begini. Ente aja dah yang ngeramein masjid, aneh yang nyumbang bagiannya tuh, begitu. Ada. Jadi tergantung kondisi orangnya masing-masing. Jarang sekali orang mukmin itu, apalagi zaman sekarang, kedua-duanya ini ada. Ibadah badannya cakep, ibadah hartanya juga oke. Ini jarang begitu. Maka kita pada pembahasan ini, malam kali ini saya tidak membahas yang pertama dan yang ketiga, saya membahas yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, begitu. Ya, ibadah yang berkenaan dengan harta. Karena masih berkaitan dengan kajian-kajian sebelumnya. Kita pernah mengkaji tentang warisan, tentang wasiat, apalagi? Hutang juga. Malam ini kita akan membahas tentang ibadah yang sifatnya harta. Tuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab itu terkenal dengan kalimat muradif. Apa? Sinonim. Banyak, hampir bersamaan, tapi kadang-kadang pelaksanaannya, peletakannya berbeda. Kita taruh sekarang zakat, infak, sedekah, itu yang udah terkenal. Cuman sekarang tambahan lagi ziswaf. Apa singkatannya? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Tuh. Itu ziswaf. Bagaimana peletakannya? Zakat sudah pasti kewajiban, bukan hanya saja yang diwajibkan bagi pedagang, ya Pak ya. Pokoknya orang yang mempunyai harta kekayaan, baik itu dari berupa emas perak, perdagangan, kemudian pertanian, perkebunan, masalah ternak, ya, itu wajib untuk zakati. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Cuman orang kita kenalnya zakat fitrah doang, Pak. Betul. Kalau zakat mal pura-pura. Itu zakat. Yang kemudian yang kedua adalah infak. Infak sama sedekah kalau dilihat-lihat hampir mirip, nggak ada beda. Tapi kalau kita telusuri ada beda. Ada beda. Bedanya yang paling ketara, yang paling jelas, kalau infak spesifikasinya ke harta, itu infak yang bernilai. Tapi kalau sedekah tidak terbatas dengan harta tuh. Contoh, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ini hadis. Wa fi bud'i ahadikum
sodakoh, dan di ujung kemaluanmu ada nilai sodakoh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah urusan yang enak ada nilai sodakoh tuh? Masih dulu Pak, bukan porno ini, bukan. Dulu masih bertanya sahabat, apakah urusan yang enak ada sedekah? Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang suami mendatangi wanita yang bukan halal dia, istri dia? Gimana Bu kira-kira Bu? Jangankan mendatangi Ustadz, ada orang naik motor nih, naik motor, taruhlah di kerja, ya Bu ya, di kerja. Ini cerita asli, ya. Kemudian udah 3 hari berturut-turut nih, bini perhatiin banget step buat tangkringan apaan? Santet tangkringan kaki. Yang atuh kelipet, yang atuh kebuka sebelah kiri. Ini laki kagak ngeh. Cemberut baik. Dibawain kue putu dibuang. Dibawain makanan yang lain dia kagak mau makan. Akhirnya tanya, ngapa sih lo diemin gua? Bang, abang boncengin siapa? Begitu. Tuh, sampai ke sana. Makanya Pak, besok-besok kalau boncengin perempuan, jangan lupa stipnya itu ditelipet lagi. Itu bikin perkara. Coba stip kiri doang yang terbuka bagaimana? Ya, betul nggak? Nah, ini saya kasih tahu Pak, ya, bocoran. Nah, trik nih Pak. Jadi kalau misalnya habis boncengin orang, stepnya jangan lupa begitu. Nggak mungkin yang kebuka sebelah kanan doang, kata masa orang masuk ke sebelah kanan, nggak mungkin. Pasti yang sebelah kiri. Kalau dua-duanya kebuka, abang boncengin siapa? Pasti gadis nih, begitu. Ya, itu perkara apa? Step, foot step tuh. Tangkringan kaki. Udah besok-besok copotin aja udah. Baik. Sodakoh. Nah, masalah sodakoh. Ya. Wa fi bud'i ahadikum sodakoh. Ya Rasulullah, urusan yang enak emang ada nilai sedekahnya. Kata Rasulullah, bagaimana kalau kalian mendatangi yang bukan halal kalian, bukan bini kalian, apakah itu berdosa? Iya pasti. Begitu juga ketika kalian mendatangi istri-istri kalian, maka mempunyai nilai sodako. Jadi kalau misalnya Bu, suaminya bilang, mah aku mau sedekah nih malam-malam, begitu ya, paham? Harus paham. Wani piro, begitu. Nah, kalau udah wani piro berarti bercampur antara sodako dengan infak, begitu. Dua-duanya jalan, begitu. Nah, maka saya himbau kepada pengurus masjid, kotak amal kek, ataupun mungkin kantong tuh yang hijau yang suka dikelilingin, itu jangan ditulis sodako, kantong sodako, jangan. Ya, kotak amal jangan ditulisin kotak sodako. Khawatirnya ntar begitu dikelilingin orang pada senyum doang, gitu. Lah sodako, ya Pak. Karena sudah bikin infak, kotak infak, kotak apa namanya, kak sarung apa kantong infak. Tuh, paham? Kalau Bapak tulisnya kotak zakat, wah beluman waktunya, begitu, belum sampai haul, begitu Pak. Ya, itu baru berapa? Zakat, infak, dan sodako. Nah, sodako itu terbagi menjadi 2. Ada sodako yang sifatnya sunnah, ada sodako yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib itulah yang disebut dengan zakat. Sodako yang sifatnya nazar itu wajib. Tapi kalau yang sunnah masuk dalam kategori infak, seperti begitu. Itu Pak. Yang terakhir apa? Wakaf. Nah, sebenarnya
Wakaf itu masuk dalam kategori yang mana? Hah? Infak tidak. Saya punya, misalnya nih, punya uang 10.000, saya kasih orang, ataupun punya sebungkus nasi saya kasih orang, maka begitu dimakan kelar, udah selesai. Ngalir gak? Enggak ngalir, berhenti di situ, sudah selesai. Tapi manakala satu sak semen 60.000, saya lihat mana ada pembangunan masjid, mana ada pembangunan madrasah, mana ada pembangunan pesantren, saya infakkan tuh. Maka itu bagian daripada apa? Sedekah jariyah. Dan itu masuk dalam kategori wakaf, cuman nilainya sesuai dengan apa? Barang itu sendiri, begitu. Maka wakaf itu masuk ke dalam kategori sedekah jariyah. Orang berpikirnya, Pak, mindset orang itu mengenal tentang wakaf itu adalah wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf apa lagi? Wakaf madrasah. Bapak punya kontrakan, ya, taruhlah 10 petak, yang satu Bapak wakafkan, tahan, nggak diambil itu yang namanya apa? Hasilnya. Kemudian dipergunakan untuk apa? Kemaslahatan umat, misalnya untuk membayar operasional masjid, itu namanya wakaf tuh. Grand Zamzam, atau Grand Zamzam, Pak, yang dari Mekah, itu adalah hotel wakaf. Penghasilannya untuk membiayai 2 masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Coba bayangkan. Jadi tidak sebatas dengan masjid, tidak sebatas dengan musola, tidak sebatas dengan begitu. Tapi harus dilihat sisi rukunnya. Karena yang namanya rukun wakaf itu 4. 1, si pewakaf, wakif namanya. Yang kedua, penerima wakaf, yang disebut dengan mauquf alaih. Yang ketiga, barang yang diwakafkan namanya mauquf bihi. Yang keempat adalah ijab qabul. Bikinnya di mana? Di KUA tuh. Di KUA. Emang keluar surat nazir itu dari mana? KUA. KUA apa? Wah, kalau gitu besok Ana mau ke KUA. Kasih tahu dulu orang laki, orang perempuan. Bu, besok ayah mau ke KUA ya. Wah, mindset orang itu tentang KUA cuman padahal di KUA itu ada urusan yang namanya ikrar wakaf. Itulah yang akan menyelamatkan harta kita semua tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wakaf hukumnya jaiz. Orang yang cerdas, dia akan memikirkan amal ibadahnya itu bukan hanya saja saat dia hidup bisa dimanfaatkan, tapi setelah dia meninggal dunia juga bisa lebih dimanfaatkan. Terus mengalir sampai kapan? Sampai dunia ini ambruk tuh. Coba bayangkan. Itu. Maka ada yang namanya wakaf Quran, ada gak? Ada. Cuman saya heran kebanyakan wakaf Quran yang bacanya kagak ada, Pak. Ampi tuh Quran menumpuk kadang-kadang di masjid musola. Yang baca kagak ada tuh, jarang tuh. Itu. Jadi wakaf itu sesuatu
yang memang agak abadi ya, kecuali kalau misalnya ada sesuatu hal kebakaran dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya ya, yang memang dimanfaatkan oleh banyak orang. Bikin sekolah, bikin klinik gitu. Wah, seorang dokter ingin mewakafkan ilmunya, ingin mewakafkan apa lagi? Hartanya. Dia lihat kayaknya di sekitar ini ataupun di daerah-daerah terpencil ada yang namanya perlu pusat pelayanan masyarakat. Ya, Baitus Sihah namanya mungkin. Bikinlah, didirikan yang namanya klinik. Yang datang ke situ gratis tuh. Bahkan pondok pesantren Gontor dan beberapa pondok pesantren itu mengenal istilah wakaf diri tuh. Jadi dirinya diwakafkan untuk pondok. Saya pernah membawa tamu dari luar negeri ke pondok pesantren Jawa Timur. Terus ada satu yang aneh. Di sini Syekh ada yang namanya wakaf diri. Coba hampir bukan hartanya doang yang diwakafkan. Matiku, hidupku, matiku aku serahkan, aku wakafkan untuk pesantren tuh. Kita lagi nunggu Riyadul Jannah ini, Rajab. Ya, siapa yang mewakafkan dirinya begitu? Ayo kita terima Pak. Mau jadi apaan, yang penting untuk kepentingan pesantren begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang populer yang sering kita baca dan baru saja kita baca. Apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, maka apa? In qata'a amaluhu. Maka putus pekerjaannya, amal-amalnya putus. Cuman kan kebanyakan orang menafsirkannya ini melampaui batas, kelewatan begitu. Orang yang udah meninggal dunia udah nggak usah di apa-apain dah. Yang dia kerjain dibawa mati itulah yang padahal semiskin-miskinnya manusia itu adalah mayit Pak. Paling miskin mayit. Kenapa? Miskinnya orang hidup, kita susah. Kan orang susah namanya miskin kan? Ya, apalagi kalau pakai turunan udah susah dah. Ya. Miskin pakai acara turunan udah susah. Kalau tanjakan masih enak begitu. Jadi istilah ini menderita Pak. Turunan miskin begitu. Orang mah turunan enak, nih turunan susah begitu loh Pak. Tahu saya turunan miskin. Yang namanya paling miskin orang hidup masih enak Pak. Masih bisa orang lihat, masih bisa orang bantu. Karena salah satu di antara golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah miskin, fakir, miskin. Tuh. Coba kalau miskinnya orang di dalam kuburan, siapa mau nolong? Ada? Ada enggak? Gak ada. Dia susah mau nyungsep kayak gimana pun, gak ada yang bisa bantu, gak bisa nolong. Begitu loh. Apalagi yang namanya udah ibadahnya kurang, dosanya banyak. Udah itu mah makanan empuk sama malaikat kubur Pak. Malaikat azab kubur, makanan empuk Pak. Sekali digedik nyungsep ke dalam, tarik lagi nyungsep ke dalam. Emang manusia kagak ada yang dengar. Andaikan manusia bisa mendengar bagaimana pedihnya azab kubur, saya yakin Pak, di kuburan nggak ada orang pacaran, nggak ada orang maksi, dan orang-orang yang tinggal di samping kuburan, di sekitar kuburan pada
ke masjid, subuhnya di masjid, tahajudnya di masjid. Karena kenapa? Dia ketakutan. Saban waktu dengar yang namanya siksa kubur tuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau sudah meninggal dunia, memang produktivitas amalnya itu baik dan buruknya stop. Inqata, stop, sudah nggak ada. Mana ada orang yang udah meninggal ngaji, ada gak? Lah kalau ngaji bubar kita Pak sekarang. Gak ada tuh yang namanya orang sudah meninggal dunia ngaji, haji, sholat, gak ada. Semua produktivitas baik amal soleh ataupun amal yang tidak baik itu stop. Itu Pak. Memang bersyukur bagi mereka yang masuk ke dalam kubur membawa amal soleh yang lebih dominan, lebih banyak Pak. Itu. Tapi yang tidak, wah, kalau sudah tahu sedemikian setiap individu, maka yang diharapkan oleh mereka tiga Pak. Sedekah jariyah, termasuk di dalamnya yang namanya wakaf. Sedikit 1 sak semen, 1 kilo paku itu sangat. Ustadz, kalau kita wakaf sekilo paku, habis kuburan kita penuh dengan paku. Itu kan menurut kita manusia, enggak. Itu berubah menjadi amal soleh begitu. Karena kenapa? Karena sesungguhnya wakaf itu adalah pekerjaan orang-orang yang cerdas. Dia bukan hanya memikirkan saat di dunia saja, tapi dia pikirkan untuk saat di akhir. Apalagi mohon maaf, bagi orang yang belum berkeluarga ataupun sudah berkeluarga, enggak punya yang namanya keturunan Pak, enggak punya apa yang diharapkan coba? Anak kagak punya, ya, ilmu mungkin bukan ilmu agama, apalagi yang diharapkan? Cuman sodako sudah nggak ada lagi. Udah kagak punya anak, ilmunya agama kagak, sedekahnya masih mikir-mikir. Selesai sudah, kata malaikat, goodbye, sampai ketemu di bukan pengadilan akhirat, di kuburan Pak. Begitu. Bodoh orang, bodoh. Kenapa? Karena dia nggak mempunyai satu pemikiran untuk yang namanya masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Itu. Nah, beruntung kalau seandainya kita semua memiliki 3 aspek ini. Sedekah jariyah kita walaupun sedikit jalan, wakaf kita ikut berpartisipasi di situ. Kemudian apa? Ilmu walaupun cuman alif ba ta sa jim ha kho, kita itu kan kita ajarin sama anak kita. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Biarin datang, abah cuman bisa ngajarin Fatihah tuh. Yang penting kamu bisa apa? Melafazkannya, mengucapkannya, terutama untuk sholat begitu. Yang kedua, entah kalau abah meninggal, jangan lupa jangan baca Baqarah tong, kepanjangan, baca Fatihah aja begitu. Itu Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau misalnya ada orang sakit, bacain Fatihah. Kalau ada orang hajatan, bacain Fatihah. Kalau ada orang butuh apapun, bacain Fatihah. Karena kenapa? Al-Fatihah 5 quri abi, 5 quri alahu. Fatihah itu sesuai dengan apa? Niat orang yang membacanya. Itu paling tokcer Pak. Fatihatul kitab. Jangan dianggap sepele. Maka usahakan untuk 114 surat ini, 1 surah yang pertama itu kita yang ngajarkan. Itu kepada anak kita.
Belum lagi kepada anak-anak murid kita. Sekarang guru ngaji kalah tenar, Pak. Betul? Kalah tenar. Dulu yang namanya guru ngaji bisa membentuk akhlak orang. Dan paling ditakutin. Kenapa? Karena guru ngaji dulu di samping dia ngajar ada rotan di atas mejanya begitu. Berbaris dia. Baca, setor, pulang, setor, pulang. Sekarang Masya Allah, tempat penitipan anak tuh Pak, TPA ya, itu rame tapi bising Pak, bising. Kalau ditanya dapat apaan, tadi jajanan sempol begitu, tadi cireng, cimol, udah itu no. Karena kenapa? Banyak tukang jajanan. Dulu tidak, memang betul-betul yang didapatkan apa? Membaca Al-Quran, ilmun yuntafa'u bihi. Syukur-syukur lagi kita punya anak, nggak usah banyak-banyak, 3 aja punya anak, tapi semuanya soleh. Satu namanya Muhammad Soleh, yang satu Ahmad Soleh, yang satu Mahmud Soleh. Bang begitu soleh semua. Lah bapaknya soleh, gitu. Bapaknya soleh. Jadi Muhammad Soleh, Ahmad Soleh, Mahmud Soleh, begitu. Bapaknya soleh, begitu. Itu 3-tiganya soleh. Wah luar biasa. Itu harta yang tidak ternilai. Anak yang soleh, anak yang soleh. Ini cerita nih, bapaknya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Kalau cuman bacain Fatihah doang, bacain Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak sebanding dengan air susu yang sudah dikeluarkan oleh ibu, nggak sebanding. Kita ajak tuh bapak ibu kita umroh, kita dopong untuk yang namanya tawaf sampai sa'i, itu belum kebayar yang namanya apa? Jerih payah ibu, belum kebayar. Terus bagaimana? Tanpa batas. Setiap kali kita mau bersedekah, kita niatkan untuk almarhum bin almarhum dan almarhumah binti almarhum. Terus gimana kita? Masa kita yang cari duit, kita yang wakaf, kita yang sodako, tapi yang dapat orang tua. Orang tua masih perhitungan. Pak, jangankan buat orang tua, kita beramal bersodako untuk orang lain, maka kita pun mendapatkan. Nggak usah itu Pak, nggak usah itu. Lagi zikir nih, kita ingat si fulan lagi sakit, kita baca Allahumma ya rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Ishfi ya Allah, siapa namanya kita sebutin, ishfi ya Allah, ishfi ya Allah. Kalau nggak ada dia nggak rame Allah, kalau nggak ada dia nggak rame. Begitu udah semingguan dia kagak, nggak ada. Apa kata malaikat? Itu akan dikabulkan dan kamu pun berhak untuk mendapatkan yang kamu doakan. Walaka mislu dzalik. Makanya nggak usah pakai diminta doa itu. Yang belum menikah, ya Allah, mudah-mudahan dia cepat dapat jodoh lagi, ya Allah. Mungkin cepat jodoh lagi tuh. Cuman jangan jangan bikin rumah tangga orang berantem. Didoain mudah-mudahan dikawin lagi, ya Allah, mudah-mudahan dia nikah lagi, begitu. Jangan. Kalau dikabulin berabe Pak, doain yang baik, yang baik-baik. Belum tentu menurut kita baik, menurut yang dapat baik. Coba aja Pak, ingat nih, kayaknya dia mampu tuh, doainnya, ya Allah mudah-mudahan Ustadz ini, ya Allah Ustadz Zarkasi dapat, kasihan ya Allah, ilmunya banyak tapi bininya atau 3, ya Allah 3 begitu. Lah kalau dikabulin gimana? Belum tentu itu baik bagi beliau. Baik, doain yang baik, begitu. Tambahkan keturunannya ya Allah, jadikan keturunannya yang kita doain
saudara kita, tetangga kita, teman kita yang baik-baik, kebaikan itu akan kembali ke kita. Itulah yang dinamakan cerdas dalam beramal. Itu Pak. Jadi sudah mulai Pak, sudah mulai sekarang kita. Satu sisi Pak, sedekahnya Pak kasih. Gimana Ustadz, kayaknya dia mampu, masih segar, kasih aja. Siapa tahu kalau dia malaikat pura-pura begitu, ya kan? Siapa tahu, kasih aja sudah. Begitu. Kalau nggak mau kasih, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf Pak, lewat dulu Pak. Saya di depan Bapak kok saya disuruh lewatin Pak, begitu. Maaf Pak, mungkin karena kesel kali dia melihat masih seger bugar. Iya Pak, saya maafin, cuman saya butuh makan Pak, begitu. Ya, nah orang gimana nih? Nggak ada duit receh, kembaliannya ada nih Pak, banyak, begitu. Udah siapin. Saya nggak punya cash, barcode-nya ada, begitu. Pengemis modern sekarang Pak, dia kemana-mana bawa barcode, begitu. Tuh, scan code, begitu Pak. Dipikir masjid kali kan, begitu. Kalau masjid sih masih masuk akal memang untuk operasional dan sebagainya. Lah pribadi, oh jangan sampai nanti Pak sedekahnya Pak silakan scan barcode di sini Pak. Wah, itu mah luar biasa Pak. Ya. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sudah mengingat tentang kematian, sepertinya harta kita itu tidak ada artinya Pak. Kita masih banyak yang namanya belajar kepada tetangga kita, saudara kita, bahkan orang yang kita kasihi, yang memang orang tua kita saja. Dia mencari uang, ya, mencari uang untuk anak-anaknya. Mungkin belum sempat untuk berwakaf, bersedekah jariyah. Kita cerdas nih, jangan pakai ngeliat-ngeliat ke sono ke sini. Karena kalau sedekah pakai ngelihat abang kita, empok kita, nggak bakalan jadi, nggak bakalan. Oh dia aja yang paling kaya, kita anak kita banyak, kebutuhan masih ada, anak-anak pada bererot masih sekolah. Jangan pernah melihat. Ingat, anak yang soleh itulah anak yang diharapkan oleh orang tua. Biarin, walaupun cuman hanya sebisa kita berikan. Tuh, ntar dia bagaimana? Udah. Emang ntar masuk kubur barengan juga? Barengan gak? Bang, Pok, kita bareng satu lubang nggak bisa Pak. Kalaupun barengan, pertanyaannya masing-masing. Dia numpuk, bahasa kasar dia numpuk. Yang ini baik, yang ini jelek amalnya. Dipisahin dulu sama malaikat, sini, sebelah sini. Ini yang dua nih, blok dihukum. Begitu. Jadi amal soleh itu tidak akan pernah tertukar dengan pemiliknya. Itu Pak. Orang banyak tahu tentang yang namanya dahsyatnya bersedekah, dahsyatnya berwakaf, tapi lempengan untuk apa? Lempengan untuk melaksanakannya itu sangat berat. Mudah-mudahan kita sebelum Allah panggil kita memiliki yang namanya sedekah jariyah. Kita memiliki yang namanya apa? Wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ketika Allah panggil kita, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga kita bisa dipertemukan dengan pasangan kita masing-masing dan juga keluarga kita yang kita cintai di dalam salah satu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya.